Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi menjelang siang anak-anakku semua. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung di SMK Poncol pada kalian semua. Karena sekarang kalian sudah resmi menjadi bagian dari keluarga besar SMK Poncol, yang mana kesuksesan dan keberhasilan masa depan kalian akan benar-benar ditentukan di sini, di SMK Poncol ini. Seperti ungkapan yang sudah sering kita dengar, bahwa kesempatan tidak akan pernah datang dua kali. Jadi saya berharap, benar-benar berharap kalian benar-benar bisa memanfaatkan kesempatan kalian ini untuk mencari ilmu pengetahuan dan pengalaman yang diberikan oleh guru-guru kalian di sekolah ini. Manfaatkan kesempatan kalian dengan baik selama pembelajaran di SMK Poncol, dan manfaatkan benar-benar dengan baik masa muda kalian, karena itu semua tidak akan pernah datang dua kali dalam hidup kalian. Selanjutnya saya akan memperkenalkan diri saya pada kalian. Nama saya Wisnu Ramadhanu Aksomo. Saya adalah guru simulasi komunikasi digital atau yang biasa disingkat dengan SKD. Oke, saya rasa cukup untuk sesi perkenalannya. Selanjutnya kita akan memasuki pembelajaran untuk mata pelajaran saya, yaitu simulasi komunikasi digital. Seperti yang tadi sudah saya katakan, simulasi komunikasi digital atau biasa disingkat dengan SKD, yaitu terdiri dari 3 suku kata, yaitu simulasi, komunikasi, dan digital. Akan saya jelaskan satu persatu katanya. Yang pertama adalah simulasi. Simulasi adalah suatu cara untuk menduplikasi, menggambarkan, atau meniru ciri, tampilan, dan karakteristik dari suatu sistem nyata. Ide awal dari simulasi adalah untuk meniru situasi dunia nyata secara matematis, kemudian mempelajari sifat dan karakter operasionalnya atau cara kerjanya, dan akhirnya membuat kesimpulan dan membuat keputusan berdasarkan hasil dari simulasi tersebut. Kemudian kata yang kedua adalah komunikasi. Pengertian dari komunikasi adalah suatu proses penyampaian pikiran atau perasaan oleh seorang kepada orang lain dengan menggunakan lambang-lambang yang bermakna bagi kedua pihak. Dalam situasi tertentu, komunikasi menggunakan media tertentu untuk mengubah sikap atau tingkah laku seseorang atau sejumlah orang sehingga ada efek tertentu yang diharapkan. Ada maksud lainnya juga. Komunikasi adalah proses pemindahan pengertian dalam bentuk gagasan, informasi dari seseorang ke orang lain. Nah, dalam hal ini kita sebagai manusia adalah makhluk sosial yang secara naluriah atau secara alami, makhluk sosial itu membutuhkan berkomunikasi dengan sesama. Tidak ada manusia yang dapat hidup tanpa terjadinya komunikasi. Jadi kita membutuhkan komunikasi untuk menyampaikan pemikiran kita, gagasan kita kepada orang lain, sehingga orang lain bisa mengerti apa maksud kita, apa yang ingin kita sampaikan. Dalam hal ini komunikasi itu terjadi jika saya berbicara, Anda mengerti, dan sebaliknya, jika Anda berbicara, saya mengerti. Itu disebut dengan komunikasi. Jadi apabila saya berbicara tapi Anda tidak mengerti, atau Anda berbicara tapi saya tidak mengerti, itu namanya bukan komunikasi, karena komunikasi tidak berjalan. Berarti komunikasi itu akan berjalan apabila maksud yang saya sampaikan Anda mengerti,
atau maksud yang Anda mau sampaikan kepada saya mengerti. Itu namanya komunikasi. Jenis-jenis komunikasi itu ada dua, yaitu komunikasi lisan atau verbal, yaitu komunikasi dengan menggunakan kata-kata, baik itu diucapkan maupun ditulis. Yang kedua adalah komunikasi nirkata atau nonverbal, yaitu komunikasi dengan menggunakan bahasa tubuh, bahasa gerak atau gerakan isyarat atau gestur atau gambar. Nah, di sini kemampuan seseorang berkomunikasi diukur dari seberapa akurat informasi atau pesan yang dikirim oleh komunikator, yaitu pengirim informasi, dapat diterima oleh komunikan, yaitu sebagai penerima informasi, dan sebaliknya. Hal tersebut juga sebagai ukuran seberapa mahir kita berkomunikasi. Jadi di sini yang disebut sebagai pengirim informasi adalah komunikator, dan yang menerima komunikasi adalah komunikan. Ada beberapa fungsi dari komunikasi yang antara lainnya adalah satu, sebagai informasi. Komunikasi membantu proses penyampaian informasi yang diperlukan individu dan kelompok untuk mengambil keputusan dengan meneruskan data dan menilai pilihan-pilihan alternatif. Yang kedua, sebagai kendali. Komunikasi bertindak untuk mengendalikan perilaku anggota dalam beberapa cara. Setiap organisasi mempunyai wewenang dan garis panduan formal yang harus dipatuhi oleh karyawannya, semisal dalam perusahaan. Begitu juga dalam sekolah. Misalnya dalam sekolahan pasti mempunyai aturan yang harus dipatuhi oleh siswa-siswanya, yang harus dipatuhi oleh guru-guru, staf-staf di sekolahan itu. Jadi peraturan tersebut harus dikomunikasikan agar semua yang terlibat dalam satu sekolahan itu, baik guru, siswa maupun karyawan, bisa mengerti apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Nah, yang ketiga, sebagai motivasi. Komunikasi membantu perkembangan motivasi dengan menjelaskan kepada para karyawan, misalnya dalam suatu perusahaan, apa yang harus dilakukan, bagaimana mereka bekerja baik, dan apa yang dapat dikerjakan untuk memperbaiki kinerja jika itu di bawah standar. Contoh misalnya dalam sekolahan, dalam hal ini kita bahas misalnya dalam sekolahan. Komunikasi sebagai motivasi adalah bagaimana caranya guru memberi motivasi kepada siswa untuk rajin belajar, untuk rajin membuat tugas, untuk misalnya datang tepat waktu, tidak bolos, mentaati peraturan yang ada di sekolah. Nah, itu perlu komunikasi. Komunikasi tidak berjalan apabila siswa masih membolos, siswa masih terlambat. Itu artinya komunikasi tidak berjalan. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, sebagai pengungkap emosional. Bagi sebagian komunitas, mereka memerlukan interaksi sosial. Bukan hanya komunitas, maksudnya di sini bisa juga perorangan. Mereka memerlukan interaksi sosial. Komunikasi yang terjadi dalam komunitas itu merupakan cara anggota untuk menunjukkan kekecewaan atau rasa puas. Jadi, di sini ada 3 hal yang dapat membuat terjadinya komunikasi dengan baik, yaitu satu, ada komunikator sebagai pengirim informasi. Yang kedua, ada komunikan sebagai penerima informasi, dan yang ketiga, ada informasi yang disampaikan. Jadi misalnya ada seorang komunikator dan ada seorang komunikan, tetapi tidak ada informasi yang disampaikan. Berarti komunikasi tidak berjalan dengan baik karena tidak ada informasi yang disampaikan. Contohnya lagi misalnya ada informasi tapi tidak ada komunikator yang menyampaikan, sehingga komunikan atau penerima informasi
tidak dapat menerima informasi apapun. Itu pun juga komunikasi tidak berjalan dengan baik. Begitu juga kalau ada komunikator sebagai pengirim informasi, ada informasi yang akan disampaikan, tetapi tidak ada komunikan, tidak ada penerima informasinya. Berarti komunikasi pun tidak dapat berjalan dengan baik. Kalimat yang ketiga adalah digital. Secara etimologis, istilah digital tersebut berasal dari bahasa Yunani, yakni digitus, yang artinya jari jemari tangan atau jari jemari kaki. Di sini yang dimaksud adalah jari jemari tangan atau kakinya manusia, yang jumlahnya 10. Dalam hal ini, nilai 10 terdiri dari 2 radiks, yaitu 1 dan 0. Itulah asal mulanya penggunaan istilah digital di dalam sistem bilangan biner. Kemudian digital atau juga lebih sering dikenal dengan istilah digitalisasi merupakan suatu bentuk perubahan dari teknologi mekanik serta teknologi analog ke teknologi digital. Digitalisasi tersebut sudah terjadi dari mulai tahun 1980 serta masih berlanjut sampai saat ini. Teknologi analog dapat dikatakan pula sebagai teknologi peralihan dari teknologi mekanik ke teknologi digital, di mana teknologi mekanis lebih mengedepankan sistem-sistem mekanik atau manual. Pada teknologi mekanis, tidak diperlukan komputer atau mikroprosesor untuk mengatur dan mengoperasikannya, karena sudah memiliki sistem mekanikal yang terstruktur. Kelemahan sistem mekanis ini adalah pengaturannya terbatas dan terdiri dari banyak bagian-bagian mekanik yang memerlukan perawatan khusus. Teknologi digital itu sudah dikenal sejak zaman kuno sebenarnya. Contohnya, ada beberapa contoh yang pada zaman kuno itu sudah ditemukan teknologi digital, yaitu contohnya 1. Kode Morse. Kode Morse menggunakan kode titik dan garis untuk menyimbolkan karakter. Kode ini digunakan untuk mengirimkan pesan menggunakan gelombang atau cahaya atau bunyi. Yang kedua contohnya adalah huruf Braille. Huruf Braille kalau kalian mungkin sudah tahu, itu dipakai untuk kawan-kawan kita yang tunanetra, yang buta, sebagai sistem biner pertama yang menggunakan pengkodean karakter, menggunakan 6 bit kode yang ditampilkan menggunakan pola titik-titik. Kemudian contoh yang berikutnya semapur. Kalau kalian mungkin pernah menjadi anggota pramuka, diajarkan kode semapur yang menggunakan bendera atau benda lain yang dipegang dengan posisi-posisi tertentu yang mengirimkan pesan atau kode kepada penerima yang berada pada jarak tertentu. Jadi kode-kode semapur itu menggunakan bendera atau benda yang posisinya berbeda-beda, menentukan karakter yang berbeda untuk mengirimkan pesan pada penerima pesan yang jauh. Kemudian contoh berikutnya adalah modem. Zaman dulu sebelum ada wifi itu menggunakan modem yang mengubah sinyal analog, contohnya bunyi, menjadi informasi elektronik biner. Perkembangan teknologi digital membuka era digital secara garis besar dapat kita lihat pada 3 hal, yaitu ketika lahirnya komputer pada tahun 1940, kemudian lahirnya internet atau juga yang disebut dengan WWW atau World Wide Web, yaitu pada tahun 1989.
Kemudian lahirlah situs jejaring sosial atau sosial media pada tahun 1997 yang kemudian semakin marak penggunaannya sejak tahun 2000-an. Nah, jadi dalam hal ini dapat kita artikan simulasi komunikasi digital khususnya bagi kalian siswa SMK adalah merupakan alat untuk mengkomunikasikan atau menyampaikan gagasan atau ide atau konsep pemikiran melalui media digital atau dengan presentasi digital dengan menggunakan media komputer atau internet. Sekian video pembelajaran dari saya untuk materi kali ini. Akan kita sambung lagi minggu depan untuk materi yang berikutnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.